Sejak kelahirannya di tengah kancah revolusi fisik pada 15 November 1945, Korps Marinir telah menorehkan tinta emas sebagai pasukan pendarat amfibi yang paling disegani di kawasan ini. Namun, di balik reputasi tempur hantu laut yang melegenda dan loyalitas tanpa syarat kepada Republik, tersimpan sebuah anomali sejarah. Selama 8 dekade eksistensinya mengawal kedaulatan Nusantara, belum pernah tercatat satupun prajurit infanteri milik Angkatan Laut ini yang berhasil menembus birokrasi militer untuk menyematkan 4 bintang emas di pundaknya. Tradisi di tubuh militer Indonesia menyimpan aturan tak tertulis bahwa pangkat tertinggi untuk marinir hanyalah bintang 3 alias letnan jenderal. Mereka boleh bangga sebagai prajurit tempur elit di laut dan darat, sebagai pasukan pendaratan yang legendaris. Namun kursi dengan 4 bintang tidaklah milik mereka. Para komandan marinir yang namanya sering menghiasi sejarah operasi militer biasanya mengakhiri karier di pangkat letnan jenderal. Tradisi struktur organisasi dan kebijakan TNI tidak memungkinkan marinir untuk menduduki jabatan Kepala Staf TNI AL atau Panglima TNI, 2 posisi yang memberikan pangkat bintang 4. Tradisi selama ini, para Kepala Staf Angkatan Laut berasal dari Korps Tumpel Laut. Jabatan Komandan Korps Marinir meskipun bergengsi tetap mentok di bintang 3 alias Letnan Jenderal. Bintang keempat bagi prajurit amfibi sering dianggap mustahil. Tapi kini, di tengah narasi panjang sejarah itu, nama Ali Sadikin meruntuhkan tradisi tersebut. Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang marinir diberikan kehormatan menyandang pangkat Jenderal Bintang 4. Bang Ali resmi menyandang pangkat Bintang 4 sebagai Jenderal Marinir Kehormatan. Ali Sadikin dipilih bukan hanya karena rekam jejak militernya yang mentereng sebagai Wakil Panglima KKO dan Arsitek Korps Marinir, tetapi juga karena pengaruhnya di luar militer ketika dia mengubah wajah Jakarta sebagai gubernur yang legendaris. Penyematan pangkat ini tidak sekadar seremoni. Ia adalah penanda lembar baru, pengakuan negara bahwa marinir sebagai prajurit tanah air juga punya kontribusi besar. Almarhum Ali Sadikin telah membuktikan bahwa dengan dedikasi dan pengabdian luar biasa dan meruntuhkan batas-batas tradisi. Ali Sadikin lahir di Sumedang pada 7 Juli 1926, kelak namanya dikenang sebagai pemimpin yang berani dan tegas. Ali Sadikin tumbuh di tengah keluarga sederhana, lingkungan yang membentuk karakter tegar dan pantang menyerah sejak usia muda. Sejak muda ia sudah menunjukkan ketertarikan kuat pada dunia perairan dan pelayaran. Ketika remaja, ia pun memutuskan untuk bergabung ke Sekolah Pelayaran Tinggi di Semarang tahun 1945. Dia satu angkatan dengan mantan Panglima KKO Letnan Jenderal Hartono. Ketika Indonesia mulai berjuang merebut kemerdekaan, ilmunya di bidang pelayaran dan pengetahuannya tentang kelautan membuatnya cepat masuk ke dalam lingkaran strategis perjuangan. Ali Sadikin bergabung dengan BKR Laut yang baru dibentuk. Dia ikut serta membangun kekuatan militer Indonesia dari nol, khususnya di laut. Ali bertugas membentuk Pangkalan Angkatan Laut serta Korps Marinir di Tegal. Di masa itu, belum ada Korps Marinir seperti yang dikenal sekarang. Grup pasukan khusus tempur laut masih berupa impian dan rencana yang terus matang. Ali Sadikin terlibat dalam pembentukan Korps Komando Operasi atau KKO, yang merupakan cikal bakal Korps Marinir Indonesia. Pada Juli 1947, Ali bertugas di Pangkalan 4 Tegal, Jawa Tengah, di mana pasukan Belanda menyerang kota Tegal. Ali Sadikin bersama pasukan gerilya Indonesia bergerak dari Tegal ke Pemalang, kemudian melalui medan berat seperti Wonosobo dan Banjarnegara, mempraktikkan taktik gerilya yang lincah dan mematikan. Kapten Ali Sadikin sebagai wakil komandan sekaligus perwira operasi pasukan Resimen Samudra menembus jalur-jalur terjal pegunungan mulai dari Sundoro, Prau, Rogo Jembangan, hingga kaki Gunung Slamet. Dalam operasi gerilya yang dikenal dengan Wingate Action, para marinir ini menyusup ke garis belakang lawan. Dalam pertempuran Watu Kumpul pada 1949, Kapten Ali membuktikan kepiawaiannya dalam memimpin pasukan marinir. Kapten Ali Sadikin memegang kendali sebagai komandan sektor. Di bawah komandonya, para marinir KKO ini menyapu bersih pos Belanda di Desa Beji.
Ali juga berhasil menyergap patroli musuh di Jatibarang hingga menyerbu kota Pemalang. Puncaknya, Maret 1949, pasukan di bawah komando Kapten Ali Sadikin menggencarkan pembersihan sisa-sisa pasukan Belanda sepanjang wilayah Randu Dongkal hingga Pegiringan. Tak hanya di Jawa, Ali Sadikin juga ikut serta dalam pertempuran menumpas pemberontakan Permesta di Sulawesi Utara tahun 1958. Di luar medan tempur, Ali juga menempuh pendidikan militer kelas dunia. Tahun 1954, ia sekolah di US Marine Corps School di Amerika Serikat. Kembali ke tanah air, Ali menjabat Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan KKOAL, mendidik generasi baru marinir dengan disiplin dan doktrin yang ia bentuk sendiri. Sikap keras kepala dan tak kenal komprominya membawa dia ke puncak karir sebagai Deputi Panglima Angkatan Laut dan Komandan Korps Marinir. Sebagai Wakil Panglima KKOAL pada awal 1950-an, Ali Sadikin dikenal tak kenal kompromi ketika melatih dan memimpin para prajurit muda. Ia mengasah mereka menjadi marinir tempur elit yang siap beroperasi di medan laut, pantai, dan pulau-pulau kecil yang rawan konflik. Di bawah bimbingannya, KKO berubah dari pasukan sporadis menjadi institusi militer yang disiplin dan berwibawa. Selama tahun 1950-an, karier militer Ali Sadikin terus menanjak. Dari Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan KKO sampai Deputi Panglima Angkatan Laut, ia memegang posisi-posisi strategis. Tahun 1964 sampai dengan tahun 1966, Ali menjabat sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Maritim di Kabinet Dwi Kora dan Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Pada 28 April 1966, Ali Sadikin resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Soekarno. Sebuah momen yang mengawali babak baru bagi ibu kota. Kondisi Jakarta saat itu jauh dari kata ideal. Jakarta saat itu masih dikelilingi berbagai masalah sosial, ekonomi, sampai infrastruktur yang masih sangat kurang untuk sebuah ibu kota negara. Bang Ali langsung mengambil peran sebagai arsitek perubahan. Ia paham betul bahwa Jakarta bukan hanya ibu kota, tapi wajah Indonesia yang harus bisa bersaing di panggung dunia. Dengan anggaran yang terbatas, Bang Ali merancang proyek-proyek besar yang hingga kini menjadi ikon Jakarta. Beberapa hasil karya fenomenalnya antara lain Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Taman Impian Jaya Ancol, hingga Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair yang menjadi event tahunan yang membawa efek ekonomi dan budaya. Selain itu, Bang Ali membangun kota satelit fluid, memperbaiki transportasi umum dengan menata trayek bus dan membangun halte nyaman, serta melestarikan budaya Betawi di kawasan Condet. Bahkan menghidupkan kembali keragaman seni tradisional seperti ondel-ondel dan lenong. Untuk membangun itu semua, Bang Ali menghadapi keterbatasan anggaran. Dengan berani, Bang Ali mengambil langkah kontroversial. Dia melegalkan perjudian untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berbagai bentuk perjudian mulai dari kasino hingga lotre resmi dikendalikan dan diawasi sebagai sumber pemasukan untuk membiayai pembangunan Jakarta yang kala itu sangat mendesak. Bang Ali juga melegalkan tempat hiburan malam dan melokalisasi kawasan pelacuran di Kramat Tunggak. Keputusan yang menuai kritik keras dari berbagai kalangan dan tokoh masyarakat. Namun di mata Bang Ali, ini adalah sebuah upaya pragmatis yang diperlukan agar Jakarta dapat bertahan dan berkembang. Jika dilihat dari sisi pembangunan dan perubahan, Ali Sadikin adalah pemimpin yang membangun bukan hanya fisik kota, tetapi juga tata kelola dan budaya masyarakat. Ia menjadikan Jakarta kota yang tidak hanya modern, tapi juga memiliki semangat seni budaya dan membuat Jakarta menjadi sebuah kota yang berkembang. Pada tahun 1977, di puncak popularitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sukses membawa perubahan besar bagi ibu kota, Ali Sadikin dicalonkan oleh sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia untuk menggantikan Presiden Soeharto. Sebuah langkah yang luar biasa berani di saat Soeharto sedang kuat-kuatnya sebagai presiden. Inisiatif ini diawali oleh dua mahasiswa, Dipo Alam dari Fakultas MIPA dan Bambang Sulistomo dari FISIP. Secara terbuka mereka mengusung Ali Sadikin sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan presiden yang dijadwalkan tahun 1978.
Peristiwa ini kemudian membuat gempar dunia politik saat itu. Pada saat itu, Ali dianggap sebagai sosok pemimpin yang memang berhasil dan mendapat dukungan luas, khususnya dari kalangan mahasiswa dan masyarakat urban yang mengaguminya. Pencalonan tersebut disampaikan melalui petisi yang mereka sebarkan ke berbagai lembaga penting, termasuk pimpinan MPR, DPR, DPRD DKI Jakarta, dan partai politik. Ide ini bukan hanya berasal dari keinginan mengganti Soeharto, tapi lebih kepada upaya merangsang partisipasi rakyat biasa dalam politik dan menciptakan suasana demokrasi yang lebih hidup dan terbuka. Ali Sadikin sendiri awalnya tidak tahu menahu soal pencalonan ini hingga ia bertemu langsung dengan Dipo Alam yang menjelaskan motif di balik pencalonan tersebut. Ali Sadikin menyikapi pencalonan ini dengan tenang dan terbuka. Ia menganggap bahwa pengajuan nama itu adalah hak demokrasi dan sebagai tanda keberanian generasi muda untuk berpendapat. Saat bertemu dengan Dipo itu, Ali bertanya, "Oke, saya sudah paham ide kamu. Tapi bagaimana kalau kamu ditangkap dan ditahan Soeharto dan Benny Murdani?" ujar Bang Ali. "Tidak ada perjuangan yang tanpa risiko, Pak. Masalahnya sekarang apakah Pak Ali setuju saya calonkan sebagai presiden atau tidak?" jawab Dipo. "Baik, saya siap mendukung ide kamu," jawab Bang Ali. "Tapi bagaimana kalau akibat aksi saya Bapak juga ditangkap?" tanya Dipo. "Sama jawabannya dengan kamu, semua perjuangan ada risikonya," begitu jawaban Bang Ali. Meski ia sadar bahwa langkah tersebut berisiko termasuk kemungkinan mendapatkan tekanan dari rezim Orde Baru, Bang Ali menunjukkan sikap bahwa perjuangan untuk demokrasi dan perubahan memang memerlukan keberanian dan risiko. Ia juga memahami kekecewaan yang dapat muncul jika Soeharto terus memerintah seumur hidup, mengingat sejarah Presiden Soekarno yang pernah mengalami hal serupa. Meskipun pada akhirnya Ali Sadikin tidak terpilih menjadi presiden dan Soeharto tetap melanjutkan kekuasaannya, pencalonan Ali Sadikin oleh mahasiswa UI itu tetap menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia. Ia menandai perlawanan intelektual dan aspirasi demokrasi yang muncul dari kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil saat itu. Pencalonan ini juga menegaskan posisi Ali sebagai tokoh yang disegani dan dianggap mampu memimpin bangsa meskipun situasi politik saat itu sangat berat. Pada tahun 1980, setelah masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir, Ali Sadikin semakin vokal menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Bersama sejumlah tokoh nasional dan purnawirawan militer, Ali menjadi salah satu inisiator kelahiran Petisi 50, sebuah dokumen yang berisi ungkapan keprihatinan atas penggunaan Pancasila oleh Soeharto sebagai alat untuk menekan lawan politiknya. Petisi ini kemudian diikuti oleh 50 tokoh terkemuka Indonesia yang menyuarakan kekhawatiran tentang arah politik Orde Baru yang dinilai menyalahgunakan ideologi negara untuk menguatkan kekuasaan pribadi. Petisi 50 secara terbuka menuding Presiden Soeharto telah menganggap dirinya sebagai perwujudan Pancasila dan bahwa setiap kritik terhadap dirinya dipersepsikan sebagai serangan terhadap ideologi negara tersebut. Lebih jauh, mereka menolak cara Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat ancaman terhadap musuh politik, serta mengkritik militer yang dianggap berlebihan dalam melakukan tindakan represif. Selain Ali Sadikin, penandatangan dokumen ini termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso, serta tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan. Keterlibatan Ali Sadikin dalam Petisi 50 menandai babak baru dalam karir politiknya sebagai sosok yang berani melawan rezim yang dulu pernah didukungnya. Sikap kritisnya menyebabkan tekanan dan marginalisasi dari penguasa Orde Baru. Namun, bagi Ali, Petisi 50 adalah wujud tanggung jawab moral sebagai warga negara yang peduli terhadap ketahanan dan keutuhan nilai-nilai demokrasi serta kebebasan berpendapat. Petisi 50 memicu reaksi keras dari pemerintah maupun loyalis Soeharto yang menganggap kelompok ini subversif dan mengancam stabilitas negara. Istilah Petisi 50 sendiri muncul dari sindiran pejabat pemerintah yang meremehkan para penanda tangan. Meski demikian, keberanian Ali Sadikin dan rekan-rekannya dalam menyuarakan penolakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perlawanan sipil dan militer terhadap otoritarianisme di Indonesia.
Ali Sadikin, sosok karismatik yang pernah membangun Jakarta menjadi kota metropolitan modern, menutup babak hidupnya pada tanggal 20 Mei 2008. Ia wafat di rumah sakit Gleneagles, Singapura akibat komplikasi penyakit yang dideritanya. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Jakarta dan Indonesia secara luas. Jenazah Ali Sadikin kemudian dibawa pulang ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta. Sepanjang hidupnya, ia dikenal bukan hanya sebagai Jenderal Korps Komando Angkatan Laut dan Gubernur Jakarta yang inovatif, tapi juga sebagai sosok yang berani dan tegas dalam memimpin. Meski telah tiada, pengaruh Ali Sadikin tetap terasa. Ia meninggalkan 5 putra dan cucu serta istri keduanya, dan nyamar Linda Syamsuddin, setelah sebelumnya istrinya yang pertama, Nayan Nani Sadikin, juga telah meninggal. Hingga akhir hayatnya, Ali Sadikin terus menjadi panutan dan inspirasi, terutama bagi generasi penerus Korps Marinir dan warga Jakarta. Kehidupan Ali Sadikin adalah gambaran nyata seorang pemimpin yang sepenuh hati mengabdi pada bangsa dan negaranya. Dengan segala kontroversi yang pernah menyertainya, namanya tetap abadi sebagai sosok yang merubah Jakarta dan meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Indonesia. Tahukah Anda bahwa Jakarta pernah punya kasino? Tidak hanya satu, ada beberapa rumah-rumah judi resmi di Jakarta di era pemerintahan Letnan Jenderal KKO Ali Sadikin. Selama 10 tahun pemerintahannya, Ali Sadikin berhasil meraup miliaran rupiah pajak judi untuk mendanai pembangunan Jakarta. 26 Juli 1967, Gubernur Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan surat keputusan yang melarang perjudian gelap di wilayah DKI Jakarta. 2 bulan kemudian, dia meresmikan kasino pertama di Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Akibat kebijakannya itu, Bang Ali kemudian dicaci maki di mana-mana. Dia sendiri mengetahui bahwa dirinya bahkan disebut-sebut sebagai gubernur judi dan gubernur maksiat. Ali Sadikin mengakui sebenarnya dia benci judi. Sebagai seorang muslim, dirinya tak pernah berjudi. Tapi saat itu Jakarta kekurangan dana untuk pembangunan infrastruktur seperti sekolah, jalan, puskesmas hingga pasar. Sementara pada saat yang sama, banyak judi liar bertebaran, sedangkan uang setorannya tidak masuk ke dalam pajak pemerintah daerah. Maka keluarlah keputusan untuk melarang perjudian gelap itu, dan kemudian dibuatlah perjudian resmi yang pajaknya dapat ditagih oleh pemerintah. Dengan demikian, judi di Jakarta bisa dikontrol.
Dan hasilnya pun luar biasa. Dalam 10 tahun sejak mendapat pajak dari judi kasino, pendapatan DKI Jakarta meningkat. APBD DKI yang semula hanya 66 juta rupiah meningkat hingga 89 miliar rupiah. Namun tetap saja banyak yang mengkritik dan menyindirnya dengan sebutan gubernur maksiat dan gubernur judi. Tapi Bang Ali tetap teguh melaksanakan kebijakan tersebut untuk kepentingan pembangunan Jakarta. Bahkan dengan santai dia menyampaikan bahwa jika tidak mau menerima kebijakan itu, maka masyarakat yang protes tidak bisa keluar rumah, karena jalan yang dibuatnya adalah hasil dari pajak judi. Bang Ali menilai daripada judi dibiarkan secara liar, lebih baik dilegalkan dan membawa manfaat untuk pembangunan kota Jakarta. Ali Sadikin dengan kebijakannya memastikan bahwa tempat penyelenggaraan judi tidak boleh berdekatan dengan daerah perumahan, rumah-rumah ibadah, sekolah-sekolah, dan objek-objek kebudayaan. Selain itu, tempat harus tertutup dan tidak mudah didatangi oleh masyarakat berpenghasilan kecil. Setelah kasino pertama di petak 9 diresmikan, kemudian menyusul lokalisasi-lokalisasi perjudian lainnya berdiri di seputaran Jakarta, seperti kasino di Jakarta Theater, Kasino Copacabana, Highlight Casino, Stan Ketangkasan di Jakarta Fair, Loto Fair di Proyek Senen dan Krekot, Loto Pacuan Kuda Pulau Mas, dan Loto Greyhound di Senayan. Pada masa jayanya, Kasino Copacabana di kawasan Taman Impian Jaya Ancol selalu padat pengunjung orang-orang berduit. Laporan majalah Tempo 21 Februari 1981 menyebutkan pada masa jayanya lantai 2 gedung itu disediakan khusus untuk mengadu untung lewat permainan keno. Bagi pengunjung berkantong lebih tebal disediakan ruang VIP atau Royal Room. Tak sembarang orang yang boleh masuk. Hanya mereka yang sudah dikenal sebagai penjudi kakap yang diperkenankan untuk masuk ke Royal Room. Setidaknya ada 3 penjaga untuk meneliti pengunjung VIP ini. Sementara Highlight Casino yang beroperasi sejak tahun 1971, konon kabarnya adalah hasil kerjasama dengan Stanley Ho, sang raja judi di Makau. Pengusaha asal Hong Kong ini dijuluki sebagai Godfather and King of Gambling. Adalah pemilik SJM Holding, sebuah perusahaan raksasa yang memiliki 19 kasino di Makau. Satu di antaranya yang paling terkenal adalah Kasino Grand Lisboa. Tahun 1977, jabatan Gubernur Ali Sadikin pun berakhir. Maka, mulai berakhir pula kiprah para pengusaha judi di Jakarta pada waktu itu. Pada April 1981, Kasino Copacabana di Ancol ditutup untuk selamanya oleh Gubernur Cokro Pranolo. Cokro Pranolo berdalih bahwa penutupan itu merupakan perintah langsung dari Istana Negara. Ini sudah perintah Pak Harto. Judi harus dihapus, bukan dialihkan ke tempat lain. Begitu Cokro Pranolo menjelaskan. Dengan menghilangnya bisnis kasino di Jakarta, para penjudi pun tidak punya pilihan lain kecuali menuju Genting di Malaysia atau ke Makau yang terkenal sebagai Las Vegas of Asia. Sesuatu yang tidak disukai oleh Ali Sadikin karena dianggap hanya membuang devisa ke negara lain. Sejak ditutupnya kasino-kasino di Jakarta, pemerintah Australia lah yang mengambil untung. Mereka melihat peluang besar untuk memenuhi hasrat judi para pengusaha dan penjudi kakap Indonesia itu. Pada pertengahan tahun 80-an, mereka membangun kasino di Pulau Christmas. Komite Parlemen untuk Pembangunan Kawasan Utara Australia merekomendasikan dibukanya kasino mewah di Pulau Christmas. Dengan jarak Jakarta yang hanya 1 jam penerbangan saja ke Pulau Christmas, pembangunan kasino dan resort di pulau ini menarik kalangan elit pengusaha dan penjudi besar asal Indonesia dan kawasan lain di Asia. Sejak adanya fasilitas judi di sana, tahun 1993 jumlah pelancong yang mendatangi Pulau Christmas melonjak signifikan. Kehadiran kasino langsung mengubah wajah perekonomian di Pulau Christmas secara dramatis. Padahal akhir tahun 80-an, Pulau Christmas hanya sebuah pulau pertambangan. Nyaris tidak ada fasilitas penginapan apapun di pulau ini.
Namun sejak dibukanya bisnis judi di sini, sektor bisnis swasta pun langsung meningkat pesat. Dalam program ABC Four Corner terungkap pada tahun 2002, Pulau Christmas mengakui kalau pembukaan kasino ini mendapat dukungan dari sejumlah tokoh berkuasa di Indonesia. Setelah 2 tahun buka, tercatat kasino ini meraup untung lebih dari 12 miliar dolar. Pada waktu itu bahkan pihak kasino menyediakan angkutan udara khusus bernama Achilles untuk mencapai Pulau Christmas. Pada tahun 1996, pesawat ini membuka layanan dari Perth, Bom, Singapura, dan Jakarta. Namun tahun 1997, pihak operator menghentikan layanannya yang menyebabkan jumlah pengunjung kasino menyusut drastis. Pada tahun 1998, ketika krisis ekonomi melanda negara-negara di Asia, industri pariwisata ke Pulau Christmas pun hancur. Pemilik kasino jatuh bangkrut dan akhirnya tutup.